Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi saat ini bersama saya Delvia Masyur, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai Bapak Sofyan Utia Rahman MPD selaku Kepala SDN 1 Tilamuta dan Bapak Ishak Laselang Lama di MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Devi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, hebat ya. Iya, terima kasih Pak untuk hari ini saya hadir meminta waktu sebentar sedikit berbincang-bincang mengenai dilema ya Pak ya. Ini yang pertama kira-kira yang saya ingin tanyakan itu kira-kira Pak bagaimana Bapak dan Ibu mendefinisi kasus-kasus yang di sekolah itu apa yang bisa dikatakan Kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang sama-sama kuat ya, yang sama-sama benar. Sementara rujukan moral hanya salah satunya, tapi dua-duanya punya konsekuensi. Nah, saya di dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengarah kepada dilema etika dan rujukan moral itu, yang pertama saya lihat siapa orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian yang berikut, dampak dari keputusan apakah saya mengambil yang lebih mengarah kepada dilema etika atau rujukan moral, dampaknya apa, itu juga yang saya harus identifikasi. Yang ketiga, apa konsekuensi pasca saya mengambil keputusan tersebut. Jadi 3 langkah itu yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Identifikasi ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, kemudian Pak dalam mengambil keputusan, misalnya dalam mengambil keputusan itu kira-kira bagaimana langkah Bapak itu di saat Bapak menemui kasus yang sama-sama benar. Iya. Sama-sama kedua-duanya mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, tetapi dalam hal ini bertentangan. Iya. Ada 4 hal yang saya pertimbangkan Ibu Devi di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, apa dampak edukasinya, dampak pendidikannya dari keputusan yang saya ambil. Apakah dia berpengaruh terhadap proses pengembangan siswa, terhadap proses pembelajaran siswa, itu juga harus dipertimbangkan. Iya. Yang kedua adalah dampak sosialnya. Ketika keputusan ini, apa dampak sosial yang muncul, baik dari kalangan siswa, dari kalangan guru, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Yang ketiga adalah dampak regulasinya. Apakah keputusan yang saya ambil ini bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada? Maka saya harus menguasai, mempertimbangkan aturan-aturan yang berada di atas dari kurikulum sekolah yang kami tetapkan. Yang berikut, dampak ekonominya. Dampak ekonomi bukan mengarah kepada finansial ya, tetapi aktivitas dari siswa, aktivitas dari guru pasca keputusan itu diambil atau ditentukan. Gitu. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat saya gambarkan bahwa pada dasarnya dalam menangani kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, kepala sekolah telah menerapkan langkah-langkah yang mengandung 3 prinsip pengambilan keputusan, juga berdasar pada 4 paradigma pengambilan keputusan. Terlihat dari penjelasan Bapak Sofyan tentang cara beliau mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, mengidentifikasi dampak maupun konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sementara itu, hasil wawancara saya dengan Bapak Ishak Lamadi, Kepala SMP Negeri 1 Tilamuta, beliau mengungkapkan bahwa dalam pengambilan keputusan itu lebih besar mengutamakan komunikasi, menggunakan prinsip berbasis hasil akhir dan berbasis peraturan. Pengumpulan fakta-fakta juga dilakukan intensif
agar pengambilan keputusan benar-benar tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus. Berikut wawancaranya. Bagaimana sih langkah Bapak di saat Bapak menghadapi masalah dilema yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan, dua-duanya benar. Nah, dalam menangani ini kira-kira seperti apa, Pak? Karena begini, kalau dari segi misalnya guru, misalnya kalau misalnya setiap tahun ajarannya itu kita harus sudah profesikan misalnya penerimaan siswa baru begini. Nah, ternyata begitu siswa baru masuk, kita sudah klasifikasi seperti rombongan belajar, kemudian kita diperhadapkan dengan guru. Misalnya guru ini nantinya kan kalau siswa kita tidak harapkan siswa sejumlah itu, misalnya guru kan bisa kehilangan mata pelajaran, kehilangan jam mengajar, ya sertifikasi. Nah, ini juga sebenarnya ini memang benar ini yang dimaksud ini yang bagi guru ini untuk dia harus memenuhi itu. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusan? Jadi kita datangkan ini sama-sama menguntungkan guru. Dia tidak harus dia harus tetap menerima sertifikasi, dia hak sebagai itu. Jadi kita sarankan kita bisa mengetahui dulu kira-kira ke sekolah mana kita arahkan ibu guru supaya bisa. Jadi kita selesaikan dengan itu. Jadi guru ini memberikan solusi. Jadi guru ini dia tetap menjalankan tugasnya, ya, kemudian juga dia juga tetap terpenuhi sebagai penerima. Atau satu lain juga untuk seperti yang sampaikan tadi, yaitu semua kan untuk kebutuhan siswa, baik guru maupun jadi kita, ya kalau pesan Ki Hajar Dewantara itu menjadikan siswa itu kan sebagai pusat dari mempelajarkan siswa sesuai dengan kebutuhannya, pusat pada murid. Sama-sama benar. Ketika guru ini mengharapkan siswa yang harus mengajar, siswa harus diajar oleh guru yang misalnya kemudian berhalangan, kemudian berhalangannya tidak masuk, ya kita juga bisa selesaikan kenapa tidak masuk kalau ada informasinya. Sementara ini guru siswa membutuhkan yang kehadiran itu, jadi kita selesaikan itu dengan komunikasi yang baik. Tentu pertimbangan misalnya rasa sayang, rasa kasihan, rasa moral, ada juga di situ budaya yang kita tanamkan. Jadi kita sama-sama komunikasikan. Mungkin itu teguran misalnya kita mungkin next berikut kalau misalnya ada urusan keluarga, mungkin meninggalkan materi atau komunikasikan, nanti diberi tugas tambahan. Nah, sama-sama ini menguntungkan. Nah, ini Pak, kira-kira dari kasus-kasus yang pernah ditangani, kira-kira ada langkah yang paling efektif yang Bapak rasakan bahwa inilah paling efektif dalam penanganan kasus ini? Kalau pengelolaan itu yang dikatakan efektif, mungkin ada yang kurang efektif, sangat efektif. Ya. Penyelesaian yang mungkin hal-hal yang mungkin efektif itu penuntasan. Penuntasan artinya penyelesaian masalah itu. Untuk mengambil sebuah keputusan, kepala sekolah tidak hanya bisa bermodal dengan pengetahuan atau teori saja, tetapi harus memiliki keterampilan, juga sikap yang bijaksana, arif atau pintar dalam mempertimbangkan mana yang paling baik dan tepat, serta tentunya berdasar pada paradigma nilai kebajikan yang berlaku. Sementara itu, untuk langkah pengujian keputusan pada umumnya sudah terlaksana. Hanya ada beberapa yang belum terlihat, seperti uji panutan dan refleksi dari sebuah keputusan pun belum terlalu nampak. Kira-kira boleh tidak Pak, Bapak sedikit menggambarkan kira-kira langkah-langkahnya, prosedur-prosedur yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya, misalnya belum lama kami menyelesaikan satu kasus ya. Ada siswa yang berkumpul memiliki HP, ada WA grupnya, dan taruhlah anak-anak kan Bu ya, mereka itu kan iseng-iseng dan lain sebagainya. Nah, di HP itu ada chat di grup tentang apa istilahnya,
memberikan informasi yang tidak baik tentang guru, ya tentang guru. Nah, guru itu mengetahui beberapa hari kemudian informasi tersebut diketahui oleh guru tersebut, maka guru tersebut melapor ke saya. Setelah melapor, saya sudah menerima laporannya, kemudian melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak, kepada guru, kepada beberapa siswa. Nah, langkah yang saya ambil yang pertama adalah yang menerima laporan dari pihak terkait, gitu ya. Maksud saya pihak terkait itu adalah dari guru. Yang kedua, saya mengonfirmasi informasi laporan yang saya terima. Saya konfirmasi lagi kepada beberapa pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, saya mengundang orang tua dari siswa tersebut karena penanganan terhadap kasus ini membutuhkan peran daripada orang tua. Ya. Yang keempat, saya membahas bersama para guru lewat rapat tentang keputusan yang akan kita ambil. Bayangkan, waktu itu saya di antara memihak guru, tanda kutip ya, memihak guru atau memihak siswa. Nah, saya berpikir begini, siswa itu adalah individu yang tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita melakukan sourcing kepada siswa, kita lihat di aturan itu belum memenuhi poin, gitu ya. Jadi poin yang kita ambil adalah pembinaan. Dan alhamdulillah pembinaan terhadap siswa itu kami bisa laksanakan dan guru yang bersangkutan tetap enjoy dalam bekerja. Gitu Ibu Devi. Tapi tetap bisa diatasi ya Pak ya? Bisa diatasi, alhamdulillah. Iya Pak, dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira apa yang dianggap paling efektif dari langkah-langkah tersebut? Iya, yang paling efektif adalah bagaimana memperdayakan para pihak itu, mengonfirmasi, begitu ya maksud saya. Ketika kita terima informasi sesuatu, kita jangan langsung mencernanya, kita jangan langsung menerimanya, tetapi harus kita mengonfirmasi kepada beberapa pihak, kepada unsur-unsur yang terkait dengan persoalan-persoalan tersebut, agar supaya apa? Informasi yang kita terima utuh, keputusan yang kita ambil insya Allah paripurna dan tidak merugikan orang lain. Jadi tetap tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak tantangan dari pengambilan keputusan yang pada posisi seperti itu tadi? Secara subjektif manusia tentu punya konflik interest atau konflik kepentingan. Mereka menginginkan agar keputusan itu berpihak kepada salah satu, tetapi dan tidak berpihak kepada keseluruhan. Nah, ini tantangan, ya, tantangan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi tantangan itu? Yang pertama, kita harus realistis dan idealis untuk mengambil keputusan dan menentukan keputusan tersebut. Kalau ada pihak-pihak yang secara subjektif merasa tidak puas dengan keputusan itu, maka jangan jauhi, ya. Kita dekati dia. Mungkin sehari kondisi emosinya masih subjektif, kita biarkan dulu, kita ikuti dulu. Kita lepaskan waktu, mungkin esok kemudian kita dekati. Jadi tantangan ada ketika keberpihakan keputusan tidak sesuai dengan kemauan individu yang bersangkutan, dan itu kita tidak bisa ambil. Yang bisa kita ambil adalah keputusan yang adil, bersama dan bijaksana. Tetapi apabila hal itu tetap guru yang bersangkutan atau pihak yang merasa tidak senang itu, kita jangan jauhi. Tapi memang strateginya memang luar biasa ini Pak. Alhamdulillah. Dalam hal ini Pak, begini, saat menyelesaikan sesuatu itu, saat mengambil keputusan itu, kira-kira ada nggak Pak jadwal, misalnya nanti besok, atau dijadwalkan secara diatur secara ini, atau misalnya otomatis saja begitu, harus kita selesaikan sekarang, atau nanti, atau tunggu nanti setelah posisi seperti ini, kira-kira bagaimana itu Pak? Prinsip saya dalam mengambil keputusan itu segera. Ya, di zaman Pak JK bilang makin cepat makin baik. Makin gitu, cepat. Ya, jadi segera, jangan membiarkan, karena kita menghindari terjadinya lagi efek-efek yang lebih luas terhadap suatu persoalan. Jadi saya tidak menjadwalkan. Begitu terima informasi, saya mengonfirmasi bla bla bla, kemudian saya mengundang yang bersangkutan.
Bukan hanya di sekolah ini, di sekolah sebelumnya juga saya menerapkan prinsip yang begitu. Segera, secepatnya. Iya, agar tidak lebih bertambah lagi Betul. area permasalahan betul. yang tadi. Iya, oke Pak. Selanjutnya Pak, ada kira-kira faktor-faktor yang mendukung atau faktor-faktor yang menghambat dari penyelesaian sebuah kasus? Banyak faktor-faktor yang mendukung Ibu Bapak. Yang pertama adalah hubungan harmonisasi antara kepala sekolah dengan guru, itu salah satu faktor yang mendukung. Yang kedua adalah pengertian para guru terhadap peran kepala sekolah. Itu juga faktor yang sangat mendukung. Yang ketiga, bagaimana kepala sekolah memberdayakan para guru, mempercayai mereka melaksanakan kegiatan, sehingga rasa percaya diri dari mereka itu tumbuh. Nah, ketika ada persoalan di sekolah, masing-masing punya sikap optimis, sikap mampu menyelesaikan sesuatu persoalan. Dari segi tantangan saya kira tidak ada yang signifikan tantangan yang kami hadapi, yang menghambat penyelesaian keputusan. Yang jelas setiap tantangan itu harus kita hadapi. Iya. Sebagai refleksi dari kegiatan ini, maka dapat saya berikan beberapa poin penting. Itu yang pertama, yaitu seorang kepala sekolah harus menggunakan prinsip pengambilan keputusan. Selain harus berpikir ekonomis, praktis, dan realistis. Yang berikut, kepala sekolah juga harus membangun komunikasi yang baik dengan guru dan seluruh warga sekolah untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus, apalagi kasus yang mengandung unsur dilema etika. Dan yang terakhir, kepala sekolah juga harus mengakui kekurangan dan harus dapat menjadi teladan, termasuk teladan dalam pengambilan keputusan. Demikianlah hal-hal yang dapat saya bagi lewat demonstrasi kontekstual ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan bagi kita untuk dapat terus berkembang memajukan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.